Hai, gimana kabar kalian? Sudahkah kita belajar untuk mempraktekkan hidup disiplin rohani dengan tetap bangun pagi, berdoa, dan membaca firman Tuhan? Wah, Lose akan sangat senang kalau anak-anak semua mau mempraktekkan hidup disiplin rohani. Nah, masih ingat nggak ayat hafalan kita minggu lalu? Yuk ikutin Lose sama-sama di dalam apa? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, apa bunyinya? Tetaplah berdoa. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, anak-anak, kalau minggu lalu kita bahas tentang disiplin, hari ini kita belajar tentang tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah mampu dan mau melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Nah, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah cerita. Ceritanya apa ya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Adek, kamu nonton apa tuh? Sudah dikerjakan belum tugas sekolahmu tadi? Mama kan sudah suruh kerjakan. Apa sudah selesai? Ayo, Mama mau lihat. Curiga Mama ini. Kamu nonton apa? Sini. Iya kan sih Mama ini kepo sekali. Sini. Mama mau lihat kamu nonton apa? Aku cuma nonton. Aduh, udah deh Mami enggak usah kepo deh. Mama enggak usah kepo. Aduh, anak ini ya. Ini bukan libur, Adek, tapi harus mengerjakan tugas sekolah. Mama mau lihat sudah beres apa belum? Udah sekolah. Gampang, Ma, gampang. Anak ya, sudah 2 minggu ini belum selesai, numpuk semua. Aduh, Mama ini kan baru 2 minggu. Toh juga tugasnya masih dikumpulin minggu depan loh. Pasti banyak alasan. Bangun sudah siang. Tempat tidur berantakan semuanya. Tugas sekolah enggak selesai. Kamu ini mau jadi apa toh, Nak? Tuhan, tolong please. Beri kesabaran. Mama ini cerewet. Anak zaman sekarang memang. Oh Tuhan, beri kesabaran ya. Pasti Mama ini ngomel aja. Tugas lagi. Gimana mau fresh nih otak ngerjain tugas? Kalau diomelin aja setiap hari ngomel aja. Kenapa lagi sih, Dek? Ngomel-ngomel mulu. Kakak juga nih. Iya, ada apa? Kenapa ngomel-ngomel? Mama tuh lo ngomel aja. Ya kan Mama juga ngomel untuk kebaikan kamu. Enggak. Nah, gimana Mama nggak ngomel? Kamu tiap harinya malas-malasan. Tiap harinya nggak mau ngerjain tugas, nggak mau nurutin apa yang diberikan tugasnya sama guru. Tapi kan tugasnya masih lama, Kak. Kan otakku ini kan perlu berpikir fresh, jadi nggak diomelin. Terus kan otakku nggak bisa berpikir. Nah, sekalipun tugasnya masih lama, kan disuruhnya ngerjain hari ini. Lagian udah berapa hari kamu nggak mau ngerjain tugas. Terus gimana? Itu namanya tidak bertanggung jawab. Mama itu ngomel sama kamu itu supaya kamu itu bisa belajar hidup bertanggung jawab. Kamu tahu nggak? Di Alkitab itu ada cerita seorang anak yang selalu bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Masa sih ada? Namanya Yusuf. Pernah dengar nggak Yusuf? Oh, tahu. Yusuf yang itu kan anaknya Yakub itu kan, yang dibuang sama saudaranya itu kan. Ya iya, dia kan jadi penguasa. Dia kan penguasa lah aku. Nah, kamu tuh tahunya cuma dia jadi penguasa aja, kamu nggak tahu gimana prosesnya. Oh iya? Yusuf itu setelah dijual oleh saudara-saudaranya, dia menjadi budak di rumah Potifar. Jadi budak itu nggak enak.
Dia harus mengikuti semua hal pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Pekerjaannya banyak sekali, sampai bisa-bisa dia nggak punya waktu untuk beristirahat. Nah, sekalipun seperti itu, Yusuf tetap mengerjakan semua pekerjaannya dengan sebaik mungkin, dengan maksimal, dengan rasa tanggung jawab. Dia melakukannya dengan sepenuh hati, dia nggak pernah mengeluh, dia nggak pernah bersungut-sungut. Dia kerjakan semuanya dengan baik. Sehingga pada waktu itu Tuhan memberkati dia. Tuannya menjadi sayang sama Yusuf. Tuannya mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Lalu kemudian dia diangkat menjadi kepala para budak di situ. Nah, setelah itu nggak sampai di situ kehidupan Yusuf. Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara gara-gara difitnah oleh istri Potifar. Nah, di dalam penjara apa Yusuf bersungut-sungut? Enggak. Sekalipun hidupnya di dalam penjara, Yusuf juga tetap saja melakukan yang terbaik. Dia mengerjakan semua hal yang dipercayakan kepadanya di dalam penjara. Sehingga kepala penjara pun juga menjadikan Yusuf orang kepercayaannya. Sekalipun di penjara, Yusuf nggak bersungut-sungut. Nah, setelah itu Tuhan berkati Yusuf. Tuhan berkati Yusuf itu dengan satu kemampuan, yaitu bisa mengartikan mimpi. Nah, itulah yang membawa dia menjadi seorang penguasa. Dia bisa mengartikan mimpi Firaun, lalu kemudian dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Setelah jadi penguasa, apa Yusuf hidup seenak hati? Enggak juga. Sekalipun menjadi seorang penguasa, Yusuf itu tetap melakukan segala sesuatunya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan sepenuh hati. Dia melakukan yang terbaik di Mesir. Dia mempersiapkan semua strategi untuk bisa membuat Mesir itu nggak mengalami kelaparan pada masa kelaparan yang terjadi di seluruh muka bumi. Sehingga Yusuf juga diberkati oleh Tuhan, Mesir juga diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kehidupan Yusuf yang melakukan segala sesuatu sepenuh hati. Dia memiliki prinsip bertanggung jawab. Nah, prinsip hidup Yusuf itu sama seperti firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kehidupan Yusuf benar-benar bertanggung jawab. Itu yang membuat dia diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga melihat apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan. Kalau saat ini kita dipercayakan dengan belajar, karena kita anak sekolah, maka lakukan semuanya itu sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Jadi sekalipun gak dilihat oleh guru, sekalipun gak dilihat oleh mama lagi sibuk kerja, kamu harus tetap mengerjakan dengan sepenuh hati. Belajar untuk bertanggung jawab. Wah, aku mau Kak. Aku mau hidup bertanggung jawab. Kalau gitu aku juga mau mulai mengerjakan tugas. Biar nggak diomelin sama mama juga. Kasihan ya Kak ya, mama ngomel-ngomel terus. Nah, jadi aku mau ngerjain tugas, aku mau bantu-bantu mama bersihkan tempat tidur juga. Supaya aku juga diberkati ya sama Tuhan ya Kak. Iya, sama seperti Yusuf. Oke deh. Semangat. Nah, anak-anak, yuk kita mau belajar bertanggung jawab dengan melakukan dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Baik itu tugas sekolah maupun tugas yang juga diberikan oleh papa mama kita. Yuk kita mau lakukan dan kerjakan dengan baik ya. Sampai ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda. Jangan lupa subscribe video ini ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.